Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yudia Adrianti, NIM 1914020020. Baiklah, di sini saya akan memaparkan jawaban dari pertanyaan ujian tengah semester Takwim Ta'lim Al-Lughah Al-Arabiyah, yang mana pertanyaan yang pertamanya yaitu evaluasi atau evaluation merupakan salah satu komponen penting dalam pembelajaran. Dan ada beberapa istilah yang berkaitan dengan evaluasi ini, yaitu pengukuran atau measurement, penilaian atau assessment, dan juga tes. Ketiga istilah tersebut memiliki makna yang berbeda, walaupun memang saling berkaitan. Pertanyaannya, jelaskan definisi dan hubungan masing-masing istilah tersebut, kemudian jelaskan apa yang dimaksud dengan takwim atau evaluasi dalam pembelajaran bahasa Arab. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan yang pertama, pengertian dari masing-masing istilah tersebut. Yang pertama yaitu pengertian dari pengukuran atau measurement, dan dalam bahasa Arab disebut dengan al-qiyas. Pengukuran ini merupakan suatu tindakan membandingkan sesuatu dengan ukuran tertentu untuk menentukan jumlah atau kuantitas dari sesuatu, misalnya panjang meja dan luas ruangan, dan juga dapat diartikan sebagai proses penetapan angka terhadap individu atau karakteristiknya menurut aturan-aturan tertentu. Dan pengukuran dalam pembelajaran dapat dilakukan dengan tes maupun non-tes. Dan berikutnya yaitu penilaian atau assessment, dan dalam bahasa Arab disebut dengan at-takim. Penilaian merupakan penafsiran terhadap hasil pengukuran atau pemberian nilai dengan standar tertentu, sehingga dapat diketahui panjang atau pendek, luas atau baik buruknya sesuatu. Dan dapat juga diartikan sebagai kegiatan menafsirkan data hasil pengukuran berdasarkan kriteria maupun aturan-aturan tertentu. Dan yang berikutnya adalah tes. Tes atau ikhtibar adalah sejumlah pertanyaan yang harus dijawab siswa dengan tujuan untuk mengukur kemampuan mereka dalam berbahasa dan menentukan posisi mereka di antara siswa yang lainnya. Dan yang terakhir adalah evaluasi atau evaluation, yaitu suatu proses pengumpulan, analisis, dan interpretasi data atau informasi baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif terkait dengan sesuatu realita, sikap, atau perilaku untuk digunakan dalam membuat suatu keputusan. Dan dari pengertian-pengertian tersebut, bisa kita simpulkan atau nampak bahwa istilah tersebut memiliki pengertian yang berbeda. Namun, pada dasarnya masing-masing dari istilah tersebut memiliki hubungan dan keterkaitan satu sama lain. Dan berikut adalah hubungan atau keterkaitan dari istilah-istilah tersebut. Proses pengukuran, penilaian, evaluasi, dan juga tes merupakan suatu kegiatan atau proses yang bersifat hierarkis. Artinya, kegiatan dilakukan secara berurutan dan berjenjang atau berkesinambungan, yaitu dimulai dari proses pengukuran, kemudian penilaian, dan terakhir evaluasi. Sedangkan proses pengujian atau tes itu sendiri merupakan bagian dari pengukuran yang dilanjutkan dengan kegiatan penilaian. Hubungan dari masing-masing istilah tersebut secara garis besarnya dapat diuraikan sebagai berikut. Evaluasi dan penilaian lebih bersifat komprehensif yang meliputi pengukuran, sedangkan tes merupakan salah satu alat untuk melakukan pengukuran. Pengukuran lebih membatasi pada gambaran yang bersifat kuantitatif atau angka-angka tentang kemajuan belajar peserta didik, sedangkan evaluasi dan penilaian lebih bersifat kualitatif. Dan di samping itu, evaluasi dan penilaian pada hakikatnya merupakan suatu proses membuat keputusan tentang nilai suatu objek. Setelah kita membahas mengenai hubungan dan pengertian dari istilah-istilah tersebut, berikut adalah pengertian dari evaluasi atau takwim dalam pembelajaran bahasa Arab. Dalam proses pembelajaran bahasa Arab, untuk mengetahui tingkat penguasaan peserta didik terhadap materi yang telah diberikan, mengetahui kecakapan, motivasi, bakat, dan minat
dan sikap peserta didik terhadap program pembelajaran berbahasa Arab, mengetahui tingkat kemajuan dan kesesuaian hasil belajar berbahasa Arab oleh peserta didik dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar yang telah ditetapkan. Dan dalam evaluasi, dalam pembelajaran berbahasa Arab, itulah guna dari evaluasi tersebut. Dan juga untuk menempatkan peserta didik sesuai dengan potensi yang dimilikinya dalam berbahasa Arab. Selain itu, evaluasi dalam berbahasa Arab juga berguna untuk menentukan kelemahan dan kelebihan dari peserta didik dalam menggunakan bahasa Arab. Selanjutnya kita masuk kepada pertanyaan yang kedua, yang mana setiap kegiatan evaluasi memiliki tujuan, sasaran atau objek, serta prinsip-prinsip dalam pelaksanaannya. Jelaskan dengan contohnya dalam evaluasi pembelajaran. Baik, yang pertama kita akan membahas mengenai tujuan dari evaluasi. Tujuan dari evaluasi ini ada dua bagian, yaitu tujuan umum dan juga tujuan khusus. Untuk tujuan umumnya sebagai berikut. Yang pertama, sebagai alat bantu dan bukti mengamati tingkat keberhasilan peserta didik dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang kedua, untuk mengetahui efisiensi dan efektivitas metode yang digunakan pendidik dalam proses pembelajaran. Dan tujuan khususnya yaitu untuk merangsang peserta didik dalam menempuh program pendidikan. Dan yang kedua, mencari dan menentukan faktor penyebab keberhasilan dan ketidakberhasilan peserta didik dalam mengikuti program pembelajaran. Dan selanjutnya kita akan membahas mengenai sasaran atau objek dari evaluasi. Objek adalah sesuatu yang menjadi titik pusat pengamatan karena penilaian menginginkan informasi tentang sesuatu tersebut. Objek evaluasi ini untuk unsur-unsurnya meliputi yang pertama adalah input seperti kemampuan, kepribadian, sikap, dan intelijensi bakat dan minat. Contohnya input ini adalah sesuatu yang sudah ada pada diri peserta didik itu sendiri, baik itu bakat, minat, maupun kecerdasan atau intelijensi dan pengetahuan yang telah dimiliki oleh peserta didik itu sendiri. Yang kedua yaitu transformasi, seperti kurikulum atau materi, metode dan cara penilaian, situasi sekolah, media, manajemen sekolah, dan sistem administrasi. Yang ketiga yaitu output, yaitu penilaian alumni sekolah yang dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh tingkat pencapaian prestasi belajar mereka selama mengikuti program pembelajaran. Di sini contohnya yaitu, misalkan kita mengikuti pembelajaran di sekolah tertentu. Setelah kita lulus atau menjadi alumni di sekolah tersebut, maka kita akan mengetahui bagaimana output atau apa yang telah kita dapat selama proses pembelajaran di sekolah tersebut berlangsung, atau apa saja yang kita peroleh selama belajar di sana, baik itu dari pengetahuan, keterampilan, sikap, maupun hal-hal lainnya. Selanjutnya kita masuk kepada prinsip-prinsip dari evaluasi. Yang pertama, yaitu kesesuaian dengan tujuan. Evaluasi harus sesuai dengan tujuan pembelajaran. Bila tujuan pembelajaran, siswa mampu melafalkan bunyi huruf dengan benar, maka evaluasi hendaknya meminta siswa mengucapkan bunyi-bunyi huruf tersebut dengan cara membuat daftar huruf yang dimaksud dan menyuruh siswa mengucapkannya. Yang kedua yaitu menyeluruh. Dalam melakukan evaluasi, guru hendaknya memandang bahwa kepribadian siswa terdiri dari unsur mental dan sosial, sehingga siswa harus dievaluasi dari segi aspek kognitif, afektif, dan juga psikomotor. Seluruh aspek bahasa seperti bunyi, kata, dan tata bahasa, serta keterampilan berbahasa, yaitu menyimak, berbicara, membaca, dan juga menulis, juga harus menjadi target dari evaluasi. Yang ketiga yaitu keterpaduan. Dalam evaluasi hendaknya ada keterpaduan antara instrumen evaluasi, keterpaduan antara kegiatan evaluasi dengan kegiatan pembelajaran.
dan keterpaduan dengan program-program lainnya, seperti latihan, pengayaan, remedial, dan juga pembinaan kemampuan khusus siswa. Yang keempat yaitu ilmiah. Evaluasi harus bersifat valid, yaitu alat evaluasi tepat mengukur apa yang hendak diukur. Tes membaca harus menguji tingkat kemampuan siswa dalam membaca, bukan menulis, mendengar, dan lainnya. Yang kedua yaitu reliable. Jika tes dilakukan berulang-ulang terhadap objek kelompok yang sama, maka hasilnya akan tetap sama. Dan yang ketiga yaitu objektif. Hasil tes tidak dipengaruhi oleh faktor individu penguji, guru, atau evaluator lainnya yang mengevaluasi siswa. Yang kelima yaitu kerjasama. Evaluasi adalah kegiatan bersama antara guru dan juga siswa. Evaluasi bukan hanya tanggung jawab dari guru saja, tetapi merupakan tanggung jawab dari semua pihak yang terkait seperti para guru, tenaga administrasi, para siswa, bahkan penjaga sekolah pun bisa ikut bekerja sama dalam melakukan evaluasi. Yang keenam, berkesinambungan. Evaluasi yang baik adalah evaluasi yang dilaksanakan secara teratur dan berkesinambungan dari waktu ke waktu, sehingga evaluator dapat memperoleh gambaran mengenai kemajuan atau perkembangan peserta didik dari awal sampai akhir. Yang ketujuh yaitu ekonomis. Evaluasi harus dilakukan dengan cara yang efektif dan efisien, tanpa menghambur-hamburkan waktu, tenaga, dan juga biaya. Dan dengan alasan ekonomis juga tidak boleh mengorbankan aspek akademisnya. Evaluasi hendaknya ekonomis dalam segala hal, baik dari segi kegiatan, waktu, maupun biayanya. Pertanyaan yang ketiga yaitu, apakah yang dimaksud dengan tes bahasa? Jelaskan hakikat dan apakah sasaran dari tes bahasa Arab. Jelaskan beserta dengan contoh. Yang pertama, tes bahasa adalah suatu alat atau prosedur yang digunakan dalam melakukan penilaian dan evaluasi terhadap kemampuan berbahasa. Dengan melakukan pengukuran terhadap kemampuan bahasa, yaitu menyimak, berbicara, membaca, dan juga menulis. Dan adapun hakikat tes bahasa yaitu kompetensi yang harus dicapai dalam tes bahasa dan juga tujuan dari tes bahasa tersebut. Tes bahasa erat kaitannya dengan kemampuan berbahasa, bukan pengetahuan tentang bahasa. Kemampuan berbahasa dibagi menjadi dua, yaitu kompetensi berbahasa dan juga keterampilan berbahasa. Ini memungkinkan seseorang memahami bahasa digunakan oleh orang lain. Akan tetapi, kompetensi ini tidak dapat dilihat, didengar, maupun dibaca karena bersifat abstrak. Dan dalam pengukuran kompetensi berbahasa, yang mana tujuannya adalah untuk mengetahui hasil belajar siswa dan juga untuk mengetahui apakah tujuan yang telah ditetapkan tercapai atau belum, dan lain sebagainya. Tes kemampuan bahasa dapat dibedakan menjadi dua sasaran utamanya, yaitu yang pertama, kemampuan berbahasa yang meliputi kemampuan menulis, kemampuan membaca, kemampuan menyimak, dan kemampuan berbicara. Kedua yaitu komponen bahasa yang meliputi bunyi bahasa, kosakata, dan tata bahasa. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa sasaran evaluasi kemampuan bahasa adalah tingkat kemampuan berbahasa siswa, baik dari segi kemampuan menggunakan bahasa yang berkaitan dengan aspek kebahasaan seperti kemampuan membaca, menulis, menyimak, dan berbicara, maupun dari segi kemampuan siswa dalam menerapkan komponen-komponen kebahasaan seperti tata bahasa dan bunyi bahasa. Di samping itu, sasaran evaluasi dilihat dari bidang-bidang yang menjadi sasaran evaluasi hasil belajar secara umum, mencakup berbagai bidang yaitu ranah kognitif, ranah efektif, dan juga ranah psikomotor. Untuk ranah kognitif berupa sasaran penilaian aspek pengenalan, sasaran penilaian aspek mengingat kembali atau recall, dan sasaran penilaian aspek pemahaman atau comprehension. Dan dari aspek afektif berupa penerimaan, penilaian, dan karakteristik diri. Dari psikomotor yaitu reaktif, interaktif, dan produktif.
Baik, selanjutnya kita masuk kepada pertanyaan yang keempat, yang mana pertanyaannya adalah pendekatan terhadap bahasa menentukan pendekatan pembelajaran bahasa, dan pendekatan pembelajaran bahasa menentukan pendekatan dalam penyelenggaraan tesnya. Jelaskan maksud pernyataan tersebut. Maksud dari pernyataan tersebut adalah pendekatan merupakan seperangkat asumsi yang aksiomatik tentang hakikat bahasa, pengajaran dan belajar bahasa yang dipergunakan sebagai landasan dalam merancang, melaksanakan, dan menilai proses belajar mengajar bahasa. Dan dari sini, sebelum kita belajar bahasa, kita harus melakukan pendekatan terlebih dahulu terhadap bahasa tersebut. Dan setelah kita mengetahui apa saja mengenai bahasa tersebut, barulah nantinya kita melakukan pembelajaran bahasa. Dan setelah kita melakukan pembelajaran bahasa, kita baru tahu pembelajaran seperti apa yang kita laksanakan, sehingga kita juga dapat memilih atau menentukan tes bahasa yang akan kita gunakan. Dan pertanyaan selanjutnya, sebutkan macam-macam dari pendekatan bahasa. Yang pertama yaitu pendekatan tradisional. Dalam pendekatan tradisional ini, penyelenggaraan tes bahasa banyak diwarnai dengan berbagai bentuk subjektivitas dalam hal pemilihan kemampuan bahasa, yang dijadikan sebagai sasaran pemilihan dan penetapan bahan dan isi tes, serta cara penilaian peserta tes. Oleh sebab itu, pendekatan tradisional sering disebut sebagai pendekatan terjemahan. Contohnya, seorang guru membacakan kitab kepada muridnya, kemudian murid mendengarkan dan memahami apa yang dibacakan oleh gurunya tersebut. Dalam pendekatan tradisional ini, tidak ada komponen-komponen bahasa yang digunakan. Yang kedua yaitu pendekatan diskret, yaitu suatu pendekatan tes yang hanya menekankan pada satu aspek kebahasaan saja, misalnya tata bahasa, pada suatu waktu. Tes bahasa diskret adalah tes yang disusun berdasarkan pendekatan diskret dalam linguistik, sebagaimana diterapkan dalam penyelenggaraan pembelajaran bahasa, dan penerapan pendekatan tes diskret ini berdasarkan pada pemahaman bahasa bahwa bahasa terdiri dari unsur-unsur yang dapat dibedakan dan dipisahkan satu dari yang lainnya. Contohnya yaitu pada komponen pengenalan bunyi bahasa Arab atau fonologi, kosakata dan bentuk kata yang mengukur satu aspek atau komponen kebahasaan saja. Contoh pada tes menyimak yang mengukur perbedaan bunyi yang mirip. Contohnya kosakata berikut yang bunyi awalnya berupa ain adalah di sini guru memperdengarkan kosakata berikut ini. Yang pertama halim, yang kedua halim, yang ketiga alim, dan yang keempat alim. Jadi siswa dapat menentukan mana dari kosakata tersebut yang hurufnya terdapat huruf ain. Contoh tes kosakata atau mufradat, pengenalan arti kata. Guru dapat mengucapkan mufradat dalam bahasa Arab seperti al-jami'ah, dan siswa dapat menentukan arti dari al-jami'ah tersebut. Apakah dengan memberikan pilihan-pilihan sebagai berikut, seperti alif, masjid, ba, laboratorium bahasa, jim, perguruan tinggi, dan dal, yayasan. Dan jawabannya pastinya adalah perguruan tinggi, yaitu jim. Yang ketiga yaitu bentuk kata atau sorof. Contohnya, guru dapat memberikan soal doroba, dan di sini siswa dapat menentukan isim fa'il dari kata tersebut. Dan penjelasannya, pada tes 1 kemampuan pembelajaran adalah perbedaan bunyi yang mirip atau kemampuan tunggal. Dalam hal ini, pembelajaran tidak memberikan jawaban yang menuntut kemampuan lain. Misalnya kosakata, tata bahasa, ataupun kemampuan membaca secara integratif dan simultan. Dan contoh yang kedua juga mengukur satu aspek kemampuan, yaitu arti kata. Demikian pula contoh yang ketiga juga mengukur satu aspek kemampuan saja,
yakni kemampuan mengenal perubahan bentuk kata dalam bahasa Arab, tidak menggunakan kemampuan lain selain kemampuan di atas. Yang ketiga yaitu pendekatan integratif. Pendekatan ini beranggapan bahwa bahasa merupakan penggabungan dari beberapa bagian atau komponen yang bersama-sama membentuk bahasa. Bahasa merupakan suatu integrasi dari bagian-bagian terkecil yang membentuk bagian-bagian yang lebih besar, yang secara bertahap dan berjenjang membentuk bagian-bagian yang lebih besar untuk pada akhirnya merupakan bentukan besar bahasa seutuhnya. Tes bahasa pada pendekatan integratif ini melakukan pengukuran dan penguasaan kemampuan berbahasa atas dasar penguasaan terhadap gabungan antara beberapa bagian dari komponen bahasa dan kemampuan berbahasa. Tes integratif ini mempunyai landasan teori linguistik yang sama dengan tes diskrit, yang termasuk tes integratif ini baik yang menyangkut aspek kebahasaan maupun keterampilan berbahasa adalah: yang pertama, menyusun kalimat. Yang kedua, menafsirkan wacana singkat yang dibaca atau didengar. Yang ketiga, memahami bacaan yang dibaca atau didengar. Yang keempat, menyusun sebuah alinea berdasarkan kalimat-kalimat yang disediakan. Dan contoh bahasa Arab tes bahasa Arab secara integratif ini yaitu tes menulis secara terbimbing atau menyusun kata menjadi kalimat yang utuh. Dan contoh ini memahami wacana yang disimak dan menemukan informasi tersurat dari teks lisan tersebut. Dan dari tes di atas bukan saja mengukur satu aspek kemampuan, melainkan mengukur lebih dari suatu kemampuan secara integratif. Seorang siswa tidak akan mampu menjawab contoh soal menyusun kalimat tersebut jika dia tidak menghafal kosakata. Dan dia juga harus bermodal kemampuan struktur agar dapat menyusun kalimat tersebut menjadi kalimat yang utuh. Yang keempat yaitu pendekatan pragmatis. Tes pragmatis muncul sebagai reaksi dari tes diskret yang dipandang banyak kelemahannya. Teori diskret ini yang memecahkan unsur kebahasaan dan kemudian diteskan secara terpisah dan terisolasi bersifat sangat artifisial. Artinya belum dapat mencerminkan kemampuan siswa mempergunakan bahasa sesuai dengan fungsi komunikatifnya. Tes pragmatif di pihak lain merupakan suatu pendekatan dalam tes keterampilan atau skills berbahasa untuk mengukur beberapa baik siswa mempergunakan elemen-elemen bahasa sesuai dengan konteks komunikasi yang nyata. Berikut contoh dari tes pragmatis ini yaitu yang pertama dikte, yang kedua berbicara, yang ketiga pemahaman parafrase, yang keempat jawaban pertanyaan, yang kelima tes clues, yang keenam wawancara, menulis dan juga bercerita serta terjemah. Yang kelima yaitu pendekatan komunikatif. Pendekatan ini mendasarkan pandangannya terhadap penggunaan bahasa dalam komunikasi sehari-hari. Senyatanya, sebagai suatu pendekatan dengan orientasi psikolinguistik dan sosiolinguistik, pendekatan komunikatif mementingkan peranan unsur-unsur non-kebahasaan, terutama unsur-unsur yang terkait dengan terlaksananya komunikasi yang baik. Pendekatan komunikatif ini dapat diartikan sebagai pendekatan terhadap tes bahasa dengan cakupan yang jauh lebih beragam dan kompleks daripada pendekatan pragmatis. Dalam pendekatan ini, bahasa tidak dipandang sekedar sebagai sesuatu yang memiliki struktur yang rapi, seperti pandangan linguistik dengan masing-masing jenis kemampuan dan unsur-unsurnya. Dapat diamati, dianalisis, diajarkan, dan dijadikan sasaran tes secara terpisah-pisah, seperti pandangan diskret. Dalam pendekatan komunikatif, titik berat fungsi bahasa diletakkan pada komunikasi yang penggunaan dan penyelenggaraan pembelajarannya bertumpu pada komunikasi sebagai fungsi utamanya. Dan terakhir, soal yang kelima, yang mana
jenis tes bahasa termasuk tes bahasa Arab dapat dilihat dari berbagai kriteria, yaitu berdasarkan tujuan penyelenggaraan, tahapan waktu penyelenggaraan, cara mengerjakan, cara menyusun, jumlah peserta, bentuk jawaban, cara penilaian, acuan penilaian, aspek bahasa, dan berdasarkan cara penyusunan. Pertanyaannya, jelaskan 5 diantaranya beserta dengan contoh. Yang pertama berdasarkan waktu berlangsungnya, yaitu tes masuk yang merupakan diselenggarakan sebelum dan menjelang suatu program pengajaran bahasa dimulai. Tujuannya untuk menentukan apakah seorang calon dapat diterima sebagai peserta program pengajaran bahasa, karena memiliki jenis dan tingkat kemampuan berbahasa yang telah dipersyaratkan. Contohnya, tes seleksi masuk ke suatu program bahasa bisa berupa tes tulis maupun tes lisan. Yang kedua yaitu tes formatif, yang mana diselenggarakan akan pada saat suatu program pengajaran bahasa sedang berlangsung, dengan tujuan untuk memperoleh informasi mengenai jalannya pengajaran bahasa sampai pada tahap tertentu. Informasi itu diperlukan untuk mengetahui apakah pengajaran bahasa dapat diselenggarakan seperti yang telah direncanakan, diselenggarakan dengan perubahan dan penyesuaian, atau harus diselenggarakan dengan perubahan dan penyesuaian. Contohnya, tes yang dilakukan untuk pengujian bahasa di saat pelajaran sudah mulai berlangsung, dan bisa juga dilaksanakan seperti tes tulis dan tes lainnya. Yang ketiga yaitu tes sumatif, yang diselenggarakan pada akhir pengajaran atau menjelang akhir pengajaran bahasa. Pada saat segala sesuatu yang direncanakan telah selesai dilakukan, tujuannya adalah untuk mengetahui hasil pengajaran secara keseluruhan, khususnya dalam hal peningkatan kemampuan berbahasa para siswa sebagai bukti nyata dari pencapaian pengajaran. Contoh, tes akhir kenaikan kelas bahasa di suatu program bahasa atau kenaikan level kepada yang lebih tinggi, baik berupa tes lisan maupun tes tulisan. Yang kedua yaitu tes berdasarkan dari cara mengerjakannya. Yang pertama tes tertulis, yang mana bentuk jawaban dan soalnya berbentuk tertulis. Dan ciri tes tertulis ini lebih terkait dengan cara mengerjakan soal daripada dengan cara memberikan pertanyaan. Misalnya, jika jawaban peserta tes dilakukan secara tertulis, sedangkan soalnya dilakukan dalam bentuk lisan, maka tes tersebut tergolong dengan tes tertulis juga. Dan yang kedua itu tes lisan, yang mana pada penyelenggaraan tes ini pertanyaan dan juga jawabannya berbentuk lisan. Contohnya, guru bertanya langsung kepada siswa dan siswa langsung menjawabnya dengan cara lisan atau dengan cara langsung. Yang ketiga, berdasarkan jumlah peserta Yang ketiga, berdasarkan jumlah peserta. Adapun tes hasil belajar ditinjau dari berdasarkan jumlah peserta didiknya terbagi menjadi 2 macam. Yang pertama yaitu tes individual, yang mana tes individual ini adalah tes di mana testernya hanya berhadapan langsung dengan seorang peserta didik atau tes T saja. Tes atau kelompok grup tes ini adalah tes di mana guru berhadapan dengan lebih dari satu orang tes T. Jadi contoh dari tes individu yaitu seperti guru dan murid berada dalam satu ruangan, tetapi muridnya hanya satu orang. Jadi tesnya dilakukan secara individual. Dan tes kelompok contohnya guru melakukan tes di kelas dengan seluruh anggota kelasnya. Yang keempat yaitu dari bentuk jawaban. Yang pertama adalah tes perbuatan, yaitu tes yang dilakukan dalam bentuk praktek yang menuntut jawaban peserta didik dilakukan dalam bentuk perilaku, tindakan, maupun perbuatan. Contoh, tes praktek berdialog dalam bahasa Arab dan langsung dipraktekkan oleh murid di depan kelasnya, atau secara langsung di hadapan guru. Yang kedua yaitu tes lisan, yang mana pertanyaan dan jawaban yang telah tersusun secara terencana dan diberikan oleh seorang guru kepada siswanya dalam bentuk lisan,
dan jawabannya juga dalam bentuk lisan. Contohnya, latihan soal dalam bentuk lisan seperti menyebutkan kosakata yang telah dihafalkan. Yang ketiga, tes tertulis, yaitu tes yang menuntut jawaban dari peserta didik dalam bentuk tertulis. Contohnya, latihan soal dalam bentuk tertulis seperti menyusun kalimat dalam berbahasa Arab yang dilakukan dalam bentuk tertulis. Yang kelima yaitu berdasarkan cara penilaian. Yang pertama, tes subjektif, yaitu jenis tes yang penilaiannya dipengaruhi oleh kesan dan pandangan pribadi penilai. Contoh tes penulisan karangan dalam berbahasa Arab, dan guru sebagai penilai dapat memberi skor sesuai dengan pandangan dan pendapat dirinya pribadi. Yang kedua yaitu tes objektif, yang mana penilaiannya tidak dipengaruhi oleh kesan dan pandangan pribadi dari seorang penilai. Karena siapapun penilainya akan memperoleh skor yang sama dengan catatan adanya kunci jawaban yang pasti kebenarannya. Contohnya adalah tes menjodohkan, tes benar salah, tes pilihan ganda, dan lain sebagainya. Baik, syukron, itulah jawaban dari ujian tengah semester saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.